Hadirin yang terhormat, mari kita sambut dengan meriah Mas Erwin Parangkuan. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya hadir pada hari ini. Alhamdulillah sehat. Good. Kita sudah tidak sabar sebenarnya Iya, mau saya juga udah gak sabar. mendengarkan apa nih materi yang akan dikasih oleh Mas Erwin. Kalau tadi kan sudah dibikin agak sedikit semangatnya boost to another level dengan beberapa performance. Betul, lagu-lagu lawas dan menggugah semangat. Emang gitu Mas Erwin, kalau dikasih lagu lawas aja langsung pada nyanyi semua, jadi ketahuan umurnya. Padahal yang di belakang mukanya nggak lawas ya. Mukanya nggak lawas, tapi yang ngomong lawas nggak? Silakan Mas Erwin. Thank you Shiva. The floor is yours. Thank you. Selamat siang semuanya. Saya senang banget ketemu dan ternyata nggak cuma teman-teman yang ada di sini. Thank you buat PNM for this great opportunity. Karena ini adalah event yang penting menurut saya, Learning Festival 2020, di mana kita sama-sama seperti kalau ke pom bensin gitu ya. Kan kalau pom bensin dari titik nol ya kan? Betul nggak Pak Kadif, Bu Nanda, Mbak Nanda, dan Pak Sunar? Mana Pak Sunar? Online. Mana? Nggak ada, bohong. Dari nol, jadi learning process akan menjadi sangat penting buat kita. Karena menurut saya setiap orang itu harus mengaktifasi potensi mereka yang masih terkunci. Tubuh boleh terkunci, tapi pikiran jangan terkunci. Asik. Karena kalau kita sendiri, teman-teman sekalian dan juga para kadif yang tongkrongannya kayaknya millennials banget nih. Apalagi pakai jaket warna coklat muda. Selamat siang semuanya. Dan kalau kita lihat bahwa hidup ini berjalan cepat terus-menerus. Saya tadi sempat mendengar Mbak Nanda ngomong tentang challenge and the future is now. Saya ngelihat bahwa we don't have much time. Kita nggak punya waktu banyak. Kita tahu bahwa di luar sana kondisi sangat tidak menyenangkan. Walaupun teman-teman semua duduk rebahan, saya berdiri sakit pinggang. Ini stand up comedian tak apa sih sebenarnya? Karena climate change, terus sangat berbeda ya dulu dan sekarang, terutama buat kita-kita nih yang ada di depan, lahir di era sebelum post digital, waktu zaman itu masih analog. Kita hidup jauh lebih nyaman. Setuju gak sih? Ya kan? Nah, sebelahnya Mbak Nanda siapa sih nih? Pengen tahu namanya. Mas, siapa namanya Mas? Endang. Mas Endang. Wow, namanya milenial sekali ya. Mas Endang, dari Medan banget. Dari Parapat ya? Mas Endang, enaknya apa sebelum ada teknologi dan juga disruptif? Belum adanya sosial media, belum adanya netizen julid. Strategi itu bisa umurnya bisa panjang. Kalau kita bikin strategi itu kalau dulu tuh. Kalau sekarang strategi itu harus dibangun setiap bulan kayaknya. Harus berubah gitu. Cukup? Cuma itu dulu. Oke, tepuk tangan buat Mas Endang. Iya benar ya, semuanya berubah begitu cepat. Mungkin teman-teman tahu juga ada istilah namanya VUCA. Siapa yang tahu VUCA? Tahu ya, Shiva pasti tahu lah ya. Volatility, ya sama seperti saham tuh nggak tentu. Terus uncertainty, nggak pasti seperti cinta. Ya, betul. Gawat. C, complexity, ribet, nggak ketebak seperti Mas Endang bilang, nggak ketebak. Besok nggak tahu apa. Dan semakin cepat. A-nya adalah ambiguity. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, kita juga nggak pernah terpikirkan bahwa ada COVID, tiba-tiba ada dalam hidup kita.
Jadi kita tidak bisa merubah eksternal faktor kita. Kita nggak bisa merubah eksternal faktor kita. Tapi yang bisa kita rubah cuma pemikiran-pemikiran kita dan diri kita untuk terus berinovasi. Jadi hari ini saya ingin membantu teman-teman semuanya dan juga termasuk yang ada di ruang virtual online. Dengar-dengar ada 10.000 peserta. Wow. Tepuk tangan juga dong buat teman-teman yang hadir secara online. Kalau di sini sekitar 50.000, nggak mau kalah. Kita perlu belajar kembali untuk mengetahui secara substansial dan fundamental apa yang perlu kita tingkatkan untuk unlock our potential. Tapi saya mau nanya dulu ke teman-teman sekalian. Siapa yang merasa sudah puas dengan dirinya saat ini? Boleh tunjuk tangan. Merasa sudah puas dengan dirinya. Boleh tunjuk tangan? Gak ada. 50.000 orang loh di sini gak ada. Yang di online ada nggak? Mungkin mau nyaut-nyaut. Saya bisa lihat wajah-wajah mereka nggak sih ya? Nggak bisa ya. Soalnya settingnya pasti beda ya, Mbak Nanda ya. Bisa? Lihat wajah teman-teman yang ada di seluruh Indonesia? Bisa? Wow. Oke. Kemana nih orang-orangnya nih? Halo? Nah, si Jal ya. Oke, itu kalau virtual gitu kadang-kadang nongol kepalanya doang. Kadang-kadang dagunya nggak kelihatan. Ya kan? Nah ini siapa nih yang senyum-senyum nih? Siapa namanya ya? Hah? Yang ada virtual. Pak Iwan ya? Pak Iwan dari Bau-Bau ya? Bau-Bau. Pak Iwan? Kalimantan Utara. Pak Iwan? Boleh buka mikrofonnya? Mic-nya Pak Iwan? Pak Iwan? Oh nggak bisa. Pak Iwan bisa dengar suara saya? Coba ngangguk Pak. Tolong netizen jangan turut campur. Nggak bisa. Pak Iwan? Di era sekarang. Kalau bisa dengar suara saya mengangguk 1 kali Pak Iwan. Pak Iwan bisa dengar suara saya? Itu berarti bukti tahu nggak? Pertanyaan saya, Pak Iwan apakah sudah merasa puas dengan hidupmu saat ini? Kalau puas, angguk 1 kali, kalau tidak puas, angguk 2 kali. Pak Iwan apakah Oh tidak puas? Tidak puas ya? Coba sekali lagi Pak Iwan ngangguk berapa kali? Pengen tahu 1 apa 2 kali? 2. Thank you Pak Iwan. Artinya semua orang gak ada yang pernah puas dengan pencapaian dirinya. Karena dalam diri setiap orang tuh ada sebuah kalimat mantra gitu ya. We never get enough. Kita gak pernah merasa cukup. Dan manusia tuh tendensinya serakah. Greedy. Pengen lagi. Terjadi berbagai macam kekacauan di banyak tempat. Kalau di negara kita kan kayaknya gak pernah ada kekacauan ya. Baik-baik aja. Dan kenapa kita, menurut saya ya teman-teman sekalian. Kenapa kita tidak mentransfer, menerjemahkan kata tidak pernah merasa cukup dengan menggali potensi diri. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya kan ya? Jadi mari kita sama-sama ya untuk menyambut Pan Am Learning Festival 2020. You need to say, I say yes to my potential. Bareng-bareng ya. I say yes to my potential ya. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Wah, kurang semangat kayaknya ya. Ulang lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Yes. Ketika kita punya afirmasi, I say yes to my potential, semua potensi diri akan terbuka. Dan karena kita tidak pernah merasa puas, apa yang kita lakukan coba? Untuk bisa mencapai kehidupan, karir, lebih bahagia dari waktu ke waktu. Kalau kita melakukan segala sesuatu, itu berdasarkan yang kita udah tahu. Dibanding melakukan sesuatu yang belum pernah kita tahu. Saya ulang ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang sudah kita tahu, terus menerus, tentu ada hasilnya.
Tetapi kalau kita memilih untuk melakukan sesuatu yang tidak kita tahu, terus menerus, apa perbedaannya? Oh, endang lagi, cuma endang doang, 50.000 orang di sini cuma endang lagi yang jawab. Tingkat kepuasan, gue balik lagi deh ke lo deh. Gimana, Endang? Tingkat kepuasannya berbeda. Kalau yang rutinitas itu terjadi, itu mungkin tingkat kepuasannya di bawah ketika kita mencoba sesuatu yang baru, ternyata hasilnya baik atau bagus, puasnya kan berbeda gitu. Betul, sip. Tepuk tangan lagi dong buat Endang. Dapat hadiah? Oh tentu, saya udah nyiapin hadiah. Payung cantik dari PNM. 3 payungnya. Jadi bayangin teman-teman sekalian yang saat ini bersama-sama dengan event ini, kalau kita melakukan segala sesuatu terus-menerus, hal yang kita udah ketahui, begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi, nggak ada sesuatu yang berbeda hasilnya. Tapi kalau kita mencoba sesuatu yang belum kita ketahui, berarti ada proses pembelajaran di sana. Belajar, jatuh, salah, coba lagi, coba lagi, coba lagi, sampai kita akan menemukan sebuah pola, pattern, pola. Nah pola ini yang akan kita pegang untuk jadi modal kita, untuk terus membuka potensi diri kita. Dan kalau dikaitkan dengan materi saya hari ini, tentang 2 aspek penting, meningkatkan rasa percaya diri dan juga berkomunikasi di era digital yang serba VUCA, jalur yang kita pilih harusnya teman-teman semua udah tahu. Karena semuanya serba tidak menentu. Jadi sekarang saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat sebuah video berikut ini yang sudah kami persiapkan. Dan video ini menunjukkan betapa besar pengaruh diri seseorang dalam meningkatkan karir mereka. Kita lihat videonya sama-sama. Boleh suaranya ditampilkan? Jadi ada seorang ahli forensik yang bisa menggambar wajah seseorang dan tidak melihat responden yang diajak bicara. Gak apa-apa, terusin aja deh. Saya sudah biasa dulu juga jadi voice over kok. Lanjut mas, go on. Terus ditanya nih sama si ahli gambar itu, namanya Olivia ya. Coba dong ceritakan tentang wajahmu, dagumu, matamu, semua yang kamu nilai tentang dirimu sendiri. Terus seperti narasi yang ada di tulisan di layar ini, bahwa kebanyakan seseorang itu memandang dirinya berbeda dengan yang orang lain lihat. Terus pada saat mereka sudah selesai bercerita tentang diri mereka, wanita ini diminta untuk menjelaskan, mendeskripsikan orang yang tadi sudah menceritakan kepada si ahli membuat wajah ini. Jadi ada pandangan diri seseorang, ada pandangan orang lain. Dan kemudian seperti proses yang pertama, mereka kemudian menjelaskan tentang orang-orang yang tadi sudah dilihatnya. Apa hasilnya? Kita lihat. Seperti gambar yang sudah ada. Wanita ini merasa apa yang ia gambarkan tentang dirinya tidak sama dengan yang dilihat oleh orang lain. Yang di sebelah kiri tampak tertutup, lebih murung. Yang di sebelah kanan terlihat lebih ramah. Jadi bagaimana kita sendiri dapat melihat bahwa video ini menjadi sebuah ilustrasi penting
bagaimana seseorang memandang dirinya. Saya boleh dihentikan videonya? Apa yang teman-teman lihat dari video tadi? Saya mau menyapa teman-teman yang secara online. Oh, nggak ada suaranya ya. Mungkin bisa di chat kali ya? Bisa ya, kalau di chat ya? Atau yang ada di sini dulu deh? Nggak tahu siapa nih yang mau ngomong. Mukanya kayaknya matanya nanar semua nih. Nah, topiknya hari ini confident ya. Kalau dideketin belaga nggak lihat. Belaga sibuk main handphone. Tadi gue di depan ngeliatin gue sampai melotot-melotot. Aneh banget. Aduh. Dan kebanyakan orang Indonesia itu ya, kalau disuruh ngomong tuh takut. Padahal tiap hari kita ngomong loh. Aneh ya. Tiap hari kita ngomong. Saya pengen lihat dari sini deh. Yang matanya berbinar-binar. Saya sih gak mau nunjuk. Ada sebagian yang kayak hampa gitu, tatapannya nanar gitu. Gak tahu mikirin nasib kali. Mungkin langsung disamperin aja Mas Erwin. Hah? Langsung Syifa, saya tuh anti todong-todong gitu. Anti todong-todong klub ya. Jadi Saya- voluntarily aja ya. Iya, saya pengen ada kesadaran gitu loh. Padahal ini bukan soal kan. Ini cuma nanya pendapat lo gitu loh. Oh, ada. Oh, oke. I capture you. Yes. Silakan maju ke depan. Yeah. Tadinya kalau nggak ada Syifa aja yang mau maju ke depan. Oh loh. iya, kamu pasti pengen. Kita kalau ngelihat Mike soalnya bawaannya pengen ngomong Gatel ya? Gatel kalau Gatel. kita. Oke. Selamat siang. Cek. Dengan siapa? Saya Restia, Mas. Panggilannya? Resti. Resti. Iya. Oke. Hai Resti. Hai. Res, apa yang kamu lihat dari video tadi? Nggak nyaman dengan diri sendiri ya, yang pasti melihat sisi buruk dari diri sendiri. Iya. Apakah video tadi itu nyambung dengan kondisi dirimu? Maybe. Maybe, Yes. maybe. So it's like 50-50? Yes. Lebih sering nggak nyaman atau lebih sering nyaman? Kalau ketemu orang, ngobrol gitu. Lihat kondisi dulu sih, lihat sikon dulu. Kadang-kadang kayak first impress gitu, pas First ditegur, impression. ya, pas Kamu tuh anak ditegur, jaksel banget sih ngomongnya dipotong-potong, first impress gitu. Iya, literally harus kayak gitu. Literally, oke, jujurly menurut gue sih. Ya lo mesti terusin kalimatnya. Ya lanjut, terus? Jadi pertama ngelihat cara dia memandang kita dulu kali ya. Is it open or close? What? What open, what close? Apa ya? Dari body language? Cara body language-nya, Oke, dan jadi- mimiknya Iya, gitu. Kalau misalnya dia close, ya oke kita melipir aja. kabur. Iya. Kok anak jaksel bahasa Jawa langsung melipir? Bukan jaksel beneran nih kayaknya. Iya, karbitan. Oke. Jadi kamu juga sekarang nervous ya? Iya, nervous. Tapi kok berani? Berinisiatif? Nge-challenge sendiri-sendiri sih. Wow, tepuk tangan. Jadi keluar dari zona nyaman. Thank you. Please have a seat. Yes. Tepuk tangan sekali lagi dong. Keren banget, berani banget. Udah cukup, gue gak mau nanya-nanya lagi. Ntar nanti sampai jam 4 saya nanya-nanya mulu gak ada materi loh. Siapa? Iya, jadi kebanyakan orang adalah takut. Takut keluar dari zona nyaman. Maunya nyaman terus. Seperti yang ada di dalam slide saya. Maunya nyaman terus. Jadi kalau kita nyaman terus, nggak akan ada karir progression dong ya. Nggak ada kehidupan yang lebih baik dong ya. Nggak ada karir yang lebih meningkat dong ya. Nggak akan ada inovasi-inovasi yang muncul lebih banyak dari waktu ke waktu. Jadi saya ingin membantu teman-teman sekalian saat ini untuk menerima dirimu. Dan memaafkan dirimu. Supaya kita bisa maju ke depan. Saya waktu itu mikir ya, bulan lalu deh, pagi-pagi itu habis jogging, saya bangun jam 5.20 pagi, terus saya jogging di kompleks rumah saya, 45 menit, terus waktu terbaik saya itu adalah ketika saya having my me time.
Saya lagi sendiri, nggak ada gangguan apapun. Saya dengan pikiran saya dan perasaan saya dan nafas saya dan tubuh saya menelusuri kompleks rumah saya. Sudah selesai, saya sambil masih berkeringat, saya suka nongkrong di teras rumah saya sebelum siap-siap mau mandi dan seterusnya. Terus saya mikir gini loh, kenapa ya mata kita ada di depan? Kenapa ya kaki kita tuh melangkah ke depan? Kenapa sih kita nggak jalan kayak kepiting minggir-minggir gitu? Kenapa sih mata kita nggak di belakang atau di samping? Terus tiba-tiba muncul sebuah statement, pernyataan di kepala saya. Ya karena kita dibuat untuk dapat melihat saat ini dan ke depan. Kaki kita pun melangkah ke depan. Jadi harusnya kita semua itu bisa menangkap ya makna yang terbesar dari anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita untuk terus maju ke depan. Apapun yang kita lewatin itu bisa kita lampaui kalau kita pede. Nah, pede ini juga nggak jatuh dari langit. Orang-orang hebat yang ada di segala macam timeline kita dimanapun, itu mereka juga lahir nggak langsung mahir. Ada sebuah proses ya teman-teman yang terus akan kita lewati. Tapi kita punya pilihan. Kita mau lawan atau kita mau kabur. Melihat sebuah tantangan, apa pilihan kita? Kalau kita nyaman dengan diri kita nggak lawan. Kita bilang, aduh gue takut deh. Aduh suruh ngomong di depan. Ntar aja deh, lo yang lebih jago daripada gue. Akhirnya semua kesempatan-kesempatan baru itu hilang karena apa? Kita terlalu nyaman dengan diri kita. Sedangkan di era digital saat ini, yang diperlukan adalah kemampuan berkomunikasi. Karena kemampuan berkomunikasi akan membantu kita bisa menerjemahkan apa yang ada di kepala kita. Dan semakin orang mahir berkomunikasi, semakin mudah mereka bisa memengaruhi lawan bicara mereka. Apapun konteksnya. Apapun konteksnya. Dan anehnya teman-teman menurut saya, kita tuh tiap hari ngomong. Tapi kita tidak pernah punya keberanian. Seperti wanita-wanita di video tadi untuk bertanya ke dalam diri. Apa yang kurang dari saya ya? Apa yang udah saya capai ya? Jadi untuk kita bisa keluar dari zona nyaman kita, coba tanyakan ke dalam diri kita. Saya akan maju ke slide saya selanjutnya. Tapi kok ini clicker kagak jalan? Apa yang menjadi kekuatan saya? Dan apa yang menjadi tantangan saya? Coba deh teman-teman sekalian. Kalau punya catatan, bisa nulis. Atau di smartphone. Coba deh tulis. 3 kekuatan saya. Dan 3 tantangan saya. Mungkin juga dalam perjalanan hidup. Sudah tidak pernah lagi ada orang yang bertanya seperti ini kepada kita. Kepada teman-teman. Ini sekarang kita belajar untuk kembali ke nol, menerima diri, memaafkan diri, supaya bisa maju ke depan, seperti kaki kita melangkah ke depan, dan mata kita selalu bisa melihat saat ini dan ke depan. Tapi sebelum kita maju ke depan, kita melakukan self-check ke dalam diri kita. Apa ya yang gue suka tentang diri gue? Apa ya yang jadi tantangan gue? Entah kemampuan bicara, atau misalnya baperan, perlu healing, ya jangan kelamaan kali. Ya apa-apa healing gitu kan. Kalau saya ya, kekuatan saya itu dari dulu, saya tuh orangnya berani. Saya tuh berani. Karena almarhum ayah saya mengatakan ini kepada saya. Selama kamu tidak buat salah, tidak menyakiti orang, tidak menipu orang,
kamu jangan pernah takut jalani hidup kamu ya nak. Itu nempel banget di kepala saya. Jadi saya tidak pernah takut. Kalau saya merasa tidak salah, saya nggak akan takut. Yang kedua, saya tuh orangnya penasaran. Kata anak-anak zaman sekarang, kepo. Nah saya juga gitu. Saya tuh penasaran. Tapi rasa penasaran saya terjemahkan kepada bagaimana membuat diri saya menjadi manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Saya nggak kepoin orang-orang di timeline sosmed, apalagi kebanyakan rata-rata palsu. Ya kan? Jadi saya nggak peduli. Tapi saya pernah loh. Dulu ya, tahun 2000-an ketika saya masih aktif di dunia entertainment. Saya berlaga dengan beberapa kompetitor presenter pria. Saya selalu suka lirik-lirik rumput tetangga gitu. Gila dia dapat program baru. Kok bukan gue? Kan kita sering gitu ya. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang. Terus yang saya lihat, bener. Rumput dia lebih hijau daripada rumput gue. Tapi saya nggak pernah melihat bahwa saya juga punya beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan saya di dunia entertainment. Saya nggak ngelihat itu. Karena saya merasa kurang aja kurang. Kurus, tahu nggak kurus? Kurang terus. Tapi ya teman-teman, 3 bulan saya merasa menderita. Karena sibuk mikirin rumput tetangga. Terus saya lupa mikirin, saya harus mengembangkan potensi-potensi diri saya. Jadi saya tuh kemudian bilang ke dalam diri saya, udah gue kagak mau peduli, lo mau punya kulkas baru, lo punya mobil sport baru, lo punya sepatu yang bisa terbang kali. Saya gak mau peduli. Karena saya tahu, kalau saya makin mikirin apa yang saya lihat di timeline atau di teman-teman saya makin insecure. Semakin kita insecure, semakin kita tidak bisa melihat diri kita terhadap potensi-potensi yang harus kita kembangkan. Dan yang ketiga, kekuatan saya, menurut saya itu orangnya konsisten. Saya itu orangnya konsisten. Dulu, saya nggak pernah suka baca buku. Saya benci baca buku. Bencinya kayak habis diputusin gitu ya, benci gitu ya. Iya. Baca Tintin aja nggak suka, baca komik saya nggak suka. Terus saya lihat ayah saya baca koran, kakak saya baca buku gitu. Terus saya gini, ih tulisan-tulisan semua apa menariknya ya? Gua ngelihat Snowy aja kakak doyan. Karena saya tuh orangnya nggak bisa diem. Mungkin juga dari dulu saya udah cacingan kali ya. Nggak bisa diem, maunya main mulu. Jadi kayak baca buku tuh tersiksa buat saya. Sampai suatu saat di tahun 2000 ada seorang teman yang mengatakan ini kepada saya. Win, ini ada buku bagus banget. Ini lu banget bukunya, cocok buat lo. Lu beli deh. Saya penasaran. Kan saya orangnya penasaran. Kayak kebanyakan teman-teman. Judul bukunya Personality Plus. Ada yang pernah baca nggak? Oh, gue pikir lu mau tunjuk tangan, lu garuk-garuk leher. Iya. Saya juga nggak tahu waktu itu ada buku keren itu. Penulisnya namanya Florence Littrong, udah meninggal. Karena saya penasaran, saya beli bukunya tuh. 300 halaman tuh buku. Udah beli dong. Aduh, gimana bacanya nih gitu. Ya udah deh saya mikir. Kenapa nggak tiap hari investasiin waktu? 15 menit aja untuk baca buku. So saya mikir ya. Tiap hari waktu saya juga banyak nggak efektif. Kenapa saya nggak meluangkan waktu untuk 15 menit baca buku gitu. Jadi saya mulailah baca. Membuka lembar demi lembar buku itu. Kan ini buku tentang psikologi ya. Jadi bahasanya juga bahasanya berat. Kadang-kadang baca 10 menit otak udah kemana-mana pengen main. Tapi saya udah berikrar, kan saya konsisten. Terusin baca gitu, kayaknya ada demon and angel gitu yang ngomong ya. Demonnya setannya, udah cepetan kabur aja, ngapain boring, buku yang membosankan gitu.
Terus saya, oh ya tinggal 5 menit lagi. Kadang-kadang baca kagak ngerti. 1 bulan habis buku itu saya baca. Dan tahu nggak hasilnya? Saya nggak ngerti apa yang saya baca. Lu gila nggak? Udah buang waktu 15 menit tiap hari, 1 bulan nggak ngerti. Nangkep dikit-dikit. Saya paksa untuk baca lagi. Kali kedua saya baca buku itu, saya baru punya banyak sekali wow moment. Oh, pantesan. Oh gini, oh gitu. Pantesan gue begini. Dan akhirnya buku itu menjadi buku pertama saya. Dan dari buku itu juga lahirlah banyak buku-buku yang udah saya tulis. Saya udah nulis 10 buku teman-teman. Awalnya tuh gak susah sekali. Kayak gimana nulis ya? Ribet gitu. Udah orang gak bisa diem, otaknya kemana-mana gitu. Tapi maksa untuk potensi baru yang belum saya miliki. Setelah saya mencoba menulis 1 buku, 2 buku, 3 buku, ada beberapa yang nasional bestseller. Saya ketemu pattern polanya. Oh gini caranya kalau bikin buku. Mungkin teman-teman juga bisa membayangkan karir teman-teman ya di PNM. Waktu mulai direkrut, mulai kerja, bikin laporan. Kan kita juga nggak tahu ya. Kita kayak berada dalam sebuah zona yang kita tidak kuasai sama sekali. Dan dari banyak literasi yang saya baca, ada yang namanya berjalan di hal-hal yang tidak kita ketahui. Atau bahasa kerennya, the unknown factor. Yang kita nggak tahu. Tapi bisa kita pelajari. Dan kalau teman-teman sekarang sudah mahir bikin report dan segala macam. Terus semuanya di sini juga saya tanya nggak ada yang merasa puas saat ini. Kenapa kita nggak buka potensi diri kita lagi? Terutama punya 3 hal yang juga saya punya. Courage, curious, and consistent. Courage, keberanian untuk mulai, berjalan di sesuatu yang tidak kita kuasai, di unknown factor, nyari, jatuh, dihina orang, dilecehkan, itu udah saya lewatin waktu saya kemudian memutuskan untuk meninggalkan dunia televisi. Saya udah gak tertarik lagi, saya pengen jadi seorang facilitator. Saya pengen itu, karena saya udah bosan sama dunia televisi di tahun 2004. Jadi perlu courage, keberanian. Jatuh, waktu mulai pertama kali ngajar, yang saya ajarin tuh orang-orang yang punya double degree dari Amerika. Mereka ngelihat saya, melecehkan saya. Mereka bilang gini, lu sering gue lihat di TV waktu itu, emang lu bisa ngajarin apa tentang public speaking? Terus tentulah ya, awal-awal tuh kan belum kita kuasai. Jatuh, dihina, dianggap theoretical base, nggak ada insights-nya, nggak ada best practices-nya gitu, nggak ada. Tapi saya bisa milih, I wanna fight or I wanna fly. Fight saya lawan atau flight saya kabur dari kenyataan. Tapi karena ayah saya bilang itu, saya bilang, kenapa gue mesti takut ya? Emang gue kemarin masih kurang pengalaman? Terus dari buku yang saya baca lagi, judulnya A Tipping Point, yang ditulis oleh seorang penulis berasal dari Kanada, namanya Malcolm Gladwell. Mengatakan, seseorang untuk menjadi seorang spesialis, itu memerlukan 10.000 jam terbang. Saya langsung mikir, 10.000 jam terbang, ambil kalkulator ngitung. Kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau kita sudah bekerja di PNM, udah 5 tahun,
Harusnya teman-teman adalah spesialis di bidangnya. Tapi banyak ya orang-orang yang saya jumpai dalam pekerjaan saya, udah 20 tahun, udah 30 tahun. Nggak spesialis tuh. Biasa-biasa aja. Mungkin mereka terlalu nyaman dengan dirinya. Nggak menantang dirinya. Mungkin mereka nggak punya keberanian. Mungkin mereka juga udah nggak penasaran lagi. Kalau saya, penasaran saya kalau saya lihat orang keren, saya nggak terintimidasi tapi saya penasaran. Saya bilang gini dalam hati saya, kenapa nih orang keren, keren banget ya? Dia ngapain sih? Dia makan apa sih? Oh dia tidur juga kayak gue 7 jam tiap hari. Oh dia juga makan nasi kayak gue. Kenapa dia bisa begitu keren ya? Jadi begitu kita punya rasa penasaran. Rasa penasaran ini akan menuntun kita menuju di unknown factor. Di mana nanti kita akan menemukan pola itu. Asalkan kita konsisten. Saya juga dulu terintimidasi dengan orang yang fasih berbahasa Inggris. Dulu saya pernah kerja di korporasi juga selama 3 tahun. Mantan bos saya jago banget bahasa Inggrisnya. Kalau kasih komen ke saya, itu pakai bahasa Inggris. Duh ini apa maksudnya gitu nggak ngerti ya. Buka kamus nggak ngerti. Terintimidasi. Saya paksa diri saya untuk kalau nonton film nggak baca subtitlenya. Tapi itu juga nggak cukup. Akhirnya saya kursus bahasa Inggris. 4 tahun. Di waktu yang sangat sibuk. Lama-lama bisa. Ya belum jago. Tapi bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Bisa ngajarin orang pakai bahasa Inggris juga. Jadi sebenarnya teman-teman dari cerita saya. Nggak ada yang nggak bisa. Yang ada lo gak mau. Makanya tadi saya bilang. Say yes to your potential. Apakah saya di titik ini saya udah merasa happy? Belum juga. I need more. I want more. Saya pengen lagi. Pengen lagi. Jadi saya fokus menggali potensi diri saya. Dan saya ingin juga mengajak teman-teman untuk melihat keempat lingkaran ini. Di dalam penjelasan saya berikut ini, ada 4 lingkaran. Lingkaran yang pertama adalah self-concept. Apa itu self-concept? Self-concept adalah konsep diri. Jadi kita perlu merancang konsep diri kita yang baru. Karena kalau kita tetap jadi orang yang lama, kita masih takut. Kita masih nggak konsisten. Kita nggak penasaran. Kita terlalu nyaman dalam zona kita. Jadi kita perlu bikin konsep diri kita yang baru. Terus kita tanya ke dalam diri kita, apa ya yang menjadi kekuatan saya? Apa ya yang menjadi tantangan saya? Apa ya yang menjadi bahan evaluasi saya? Apa yang harus saya lakukan untuk melakukan self-assessment, penilaian terhadap diri sendiri? Karena kita semua nggak pernah puas, kita pengen lagi, karena kita kurang terus. Kalau saya energi itu saya pakai untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Di lingkaran kedua ada self-esteem. Apa itu self-esteem? Self-esteem adalah kemampuan seseorang menghargai dirinya dan mengevaluasi dirinya. Dan self-esteem ini adalah cikal bakal self-confidence. Coba ya kita tes pendengaran dan daya ingat. Tadi saya ngomong ada 2 kualitas di self-esteem. Apa tuh yang pertama? Kemampuan untuk? Yes. Siva kamu diam aja. Kamu gak boleh ngomong. Kamu pasti nyatet. Kemampuan menghargai diri dan mengevaluasi diri. But thank you Shiva. Coba saya tanya ya. Kalau seseorang hanya menghargai dirinya,
Apa yang terjadi dengan orang itu? Sombong. Orang-orang sombong itu ya, bentar lagi musim hujan ya. Kan orang sombong kalau jalan gitu kan. Siapa lo gitu. Ya kan? Itu kalau hujan ya, mereka mati loh, kelelep. Karena mereka nggak bisa balik lagi. Jadi banyak orang meninggal tuh ya, karena kehujanan. Kayaknya orang-orang sombong deh. Kemampuan menghargai diri. Tapi kalau kita cuma menghargai diri kita tidak mengevaluasi diri kita, ya kita sombong. Jumawa. Tapi apa yang terjadi kebalikannya? Ketika seseorang hanya mengevaluasi dirinya, tanpa menghargai dirinya, orang itu jadi apa? Tidak percaya diri, minder. Minder. Jadi kita perlu balance. Kiri dan kanan. Kemampuan menghargai diri dan kemampuan mengevaluasi diri. Nah di dalam esensi self-esteem itu ada yang namanya self-check. Cek, kayak pom bensin dari nol ya. Kita cek. Kalau saya nih teman-teman dalam pekerjaan saya tiap hari. Ketemu orang, sharing, ngajar lah, apelah, coaching lah segala macam. Sudah selesai bekerja, saya nanti akan meluangkan waktu untuk cek diri saya. Tadi apa yang bagus ya? Tadi apa yang kurang ya yang belum gue lakuin? Kata anak Jaksel kan kurang. Kurang. Bukan cireng ya. Kurang. Yes, kurang. Jadi saya selalu melakukan self-check. Pas saya melakukan pekerjaan saya udah selesai, saya akan ambil waktu like 2 menit gitu untuk cek. Tadi bagusnya di mana? Kurangnya di mana? Oh iya. Tadi bagusnya di mana? Kurangnya di mana? Jadi saya sadar bahwa tadi gue belum melakukan ini gitu. Oh tadi gue lupa, gue kurang persiapan. Sehingga kalau ternyata gak semua orang menghargai kita. Banyak orang yang gak suka sama kita. Personally or professionally. Ya cuma kita lah yang bisa menghargai diri kita. Tapi kalau ada orang yang bilang ke saya, jelek lu Win. Gue gak suka sama lo. Gitu ya. Terus saya akan tanya, kenapa lo gak suka sama gue? Alah, resek lo. Benci aja gue sama lo ngeliat muka lo. Gaya lo lebay gitu ya. Orang ini tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataannya. Terus apakah kalimat itu saya ambil dan menjadi afirmasi buat saya? Sorry. Gue gak akan ngelakuin itu. Tapi kalau dia bilang, Win, kemarin tuh data yang lo kasih tuh salah loh. Kurang, tahu nggak? Di bagian mana kurangnya? Di sini datanya. Oh iya, sorry ya. Saya evaluasi diri saya. Jadi si self-esteem ini akan jadi benteng kita teman-teman. Untuk punya rasa percaya diri. Dan ingat loh, nggak ada yang langsung mahir. Kayak naik sepeda, belajar naik sepeda jatuh berdarah, malu, coba lagi. Kenapa kita bisa naik sepeda? Kita lihat semua orang bisa naik sepeda. Kok gue gak bisa ya? Ih suara gue bisa gitu ya? Kok gue gak bisa ya? Iya jadi ini penting banget loh teman-teman. Rasa percaya diri akan muncul dan rasa percaya diri yang muncul menurut kami di Talking adalah gak lebih, gak kurang. Pas. Kalau kelebihan lo mati pas hujan, kalau kurang lo ada di goa gak kemana-mana. Sehingga ketika kita tampil dan ternyata masih ada yang kurang, kita tampilin ke self-image kita. Apa itu self-image? Self-image adalah kemampuan seseorang menilai dirinya dan kita tampilkan ke social image atau ke orang-orang yang kita jumpai. Nah, 4 lingkaran ini teman-teman adalah sebuah siklus. Sebuah ekosistem yang akan terus membuat kita bertumbuh. Nah ini saya melakukan ini dari dulu sampai sekarang. Sampai detik ini. Apa yang bagus, apa yang kurang, apa yang bagus, apa yang kurang. Terus saya pikirin. Jadi ketika kita
sadar bahwa kitalah orang yang paling tepat untuk menentukan kehidupan kita mau lebih baik atau lebih buruk. Cuma kita ya. Bapak ibu lo kagak punya kuasa, pasangan lo gak punya kuasa, ya cuma kita. Kita adalah the master of our own creation. Kita membuat diri kita. Jadi kalau selama ini kita tidak membuat konsep diri kita, ya kita buatlah konsep diri kita yang baru. Sama seperti video tadi. Kebanyakan orang memandang dirinya lebih rendah dibanding apa yang dilihat oleh orang lain. Ya udah, kita nggak akan kemana-mana. Ketika kita sudah menjalankan ini, kita akan punya yang namanya self-confidence. Apa itu self-confidence? Self-confidence tidak melulu berhubungan dengan sebuah pencapaian, tapi menyangkut 3 aspek penting yang akan ada di slide saya. Values, nilai diri. Values adalah integritas. Values adalah melakukan apa yang diucapkan baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Yang kedua adalah attitude, perilaku. Dan yang ketiga adalah potensi diri kita. Tentang keahlian kita dan wawasan kita dalam mengerjakan sebuah tugas. Jadi orang-orang yang pede itu punya attitude yang menyenangkan, punya integritas, dan mempunyai best practice, kemampuan yang terus dikembangkan. Sehingga orang-orang yang expert di bidangnya juga bisa memberikan solusi. Nah kalau kita lihat ya teman-teman, pertama kali kita ketemu seseorang, apa yang kita lihat dari seseorang? Pertama kali kita ketemu mereka. Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Yang di sebelah kiri saya? Yang di sebelah kanan saya? Gue kayak rocker gitu ya. Iya, yang pertama kali orang lihat dari kita itu adalah perilaku kita. Bukan keahlian kita. Bukan integritas kita, karena integritas itu perlu proses panjang. Jadi yang pertama kali orang lihat dari kita adalah bagaimana kita berinteraksi dengan lawan bicara kita. Nah karena semua komunikasi itu harus dibangun dari dalam keluar, tingkat confident level kita harus pas. Nah untuk teman-teman sekalian yang belum merasa punya tingkat confident level yang pas, kalau saya ya disuruh coaching direktur AP gitu ya, Mbak Nanda. Terus gue mesti lihat kan, ini orang kepedean nih. Wah gue susah nih. Lebih susah loh coaching orang yang kepedean daripada orang yang kagak pede. Bener loh, asli. Kadang-kadang saya pengen jerutin pala ke tembok tau gak? Karena sesi berlangsung tuh kan nggak cuma 1 kali, bisa berkali-kali. Bahkan saya pernah coaching seseorang pejabat gitu deh. 1,5 tahun gitu. Sampai gue ngambek, gue bilang, gue gak mau ngajarin lo lagi, karena udah dekat ya. Kok gitu lo? Abis lo gak nurut, gue bilangin. Kan gue bantuin lo buat hidup lo ya. Saya juga gak mau dong pergi ke daerah itu, naik pesawat, buang-buang waktu, gak ada impact karena dia keras kepala dan arogan. Hah? Kepenuhan. Kata dia, gue lihat sih kosong gelasnya. Iya. Nah itu kan memerlukan kesadaran diri ya. Untuk terus bertumbuh. Jadi kalau cuma kita loh sebenarnya yang bisa menilai diri kita. Apakah gue sudah merasa happy sama hidup gue? Apakah karir gue begini-begini aja? Apa yang kurang dari karir gue? Coba ya teman-teman, ini sebuah bukti ya. Kalau kita melihat ke tahun lalu, 1 tahun yang lalu, kita lihat deh, ada nggak perubahan yang signifikan dalam karir kita dan kehidupan kita? Kalau ternyata jawabannya kurang, berarti tahun depan resultnya sama. Iya dong? Iya dong? Iya dong? Berarti 2 tahun lagi sama juga.
Suara gue bisa gitu ya. Sama juga. Berarti 5 tahun lagi sama juga. Terus kita nggak bisa ngikutin dunia yang begitu cepat dan sangat fuka. Jadi ya sekarang kita ikutin nih 5 langkah ini. Yang bisa membuat kita menjadi manusia yang baru. Bukan manusia yang lama yang penakut. Atau yang baperan. Langkah pertama. Seperti yang tadi ada dalam slide saya. Ketahui kekuatanmu. Kekuatan itu bukan prestasi loh teman-teman. Kekuatan itu kayak tadi ya. Oke, gue mau konsisten. Ya udah. Gue pengen punya keberanian. Ya udah. Berarti untuk tahu kekuatan kita, kita perlu ngobrol sama diri kita. Self talk. Ngobrol sama diri kita. Di saat yang tidak sibuk, kita refleksi diri kita dan kita tulis kekuatan-kekuatan kita. Ini ada satu contoh ya, Oprah Winfrey. Waktu masih muda, masih remaja, diperkosa sama bapak angkatnya. Hidupnya susah. Melamar sebagai operator, sebagai reporter di radio. Dan radionya juga radio nggak jelas. Oprah bisa begitu sukses, karena apa? Dia sendiri yang mau bangkit. Dan setiap hari Oprah itu menuliskan 5 hal positif yang sudah dia lakukan dalam setiap hari. Jadi kekuatan menulis akan membantu kita untuk terus berjalan di unknown factor. Jadi sadari kekuatanmu teman-teman, tuliskan. Dan kalau kita belum punya keberanian, mulai sekarang kita harus berani bicara. Berani menciptakan habit yang baru. Habit atau kebiasaan yang baru. Pertanyaannya ya teman-teman. Perlu waktu berapa lama ya untuk seseorang mempunyai habit yang baru? Ada yang tahu nggak? Perlu waktu berapa lama? Silakan. Ada yang mau ngomong aja, saya nggak akan datengin. Saya cuma pengen tahu. Berapa lama kita perlu untuk mempunyai sebuah habit yang baru? Yes, Mas? Tidak ada batasnya? Oke. Yang lain? 1 tahun? Wow. Yes. 10 minggu? 10 minggu berarti hampir 3 bulan ya. Tahu nggak tepatnya berapa? 90 hari. 3 bulan. Untuk menciptakan sebuah habit yang baru, kita perlu melakukannya selama 90 hari konsisten. Kuncinya tuh di konsistensi. Jadi kalau mulai besok mau jadi orang yang baru, kalau ada sesuatu yang pengen kita bicarakan ke orang, kita ngomong aja. Kita sampaikan. Atau kalau kita selama ini menjadi orang yang sangat pasif, sekarang kalau ketemu orang kita mau senyum duluan. Kan kalau milenial, zilenials itu kalau ketemu kan mukanya lempeng. Ya kan, nggak tahu, nggak jelas. Pikirannya kemana gitu. Kalau orang-orang generasi X kayak saya, dan baby boomers, kan kami tuh lebih menyapa gitu. Kami dong. Oh iya. Gue, lu kali. Ya benar. Jadi kalau kita misalnya besok mau mulai tersenyum, ya udah berikan senyuman ke 5 orang kayak si Oprah bikin 5 catatan. Nanti udah sore, udah malam mau tidur, lihat lagi. Gue udah ngelakuin 5 hal baru belum ya? Yang membuat gue menjadi orang yang baru. Dan 2 minggu pertama, itu adalah waktu yang paling menantang. Kenapa? Karena begitu kita mulai tersenyum, teman-teman dekat kita nih akan bilang, lu kenapa sih? So akrab lo, so ikrip sama orang. Lu kesambet ya? Ada apa gitu kan? Terus nanti hari kedua, hari ketiga kita mulai galau. Ini kayaknya bukan gue ya. Emang bukan kita lagi membuat diri kita yang baru. Jadi waktu yang paling crucial itu adalah 2 minggu pertama. Kalau ternyata perubahan itu membuat kita lebih baik teman-teman. Ya lakuinlah. Bayangin deh, dalam 1 tahun
Kalau kebiasaan baru kita punya dalam 3 bulan, 1 tahun kita punya 4 kualitas baru. Lebih berani, lebih ramah, lebih berani bicara sama orang, lebih open minded, baca buku tiap hari 15 menit. Kan akan membantu membukakan semua potensi-potensi diri kita, teman-teman. Sehingga pas kita ketemu orang, kita juga mempunyai langkah yang kedua. Kita berbagi kepada orang. Jadi kemampuan untuk berbagi itu menjadi hal yang mendasar. Supaya kita punya rasa percaya diri, yes, kemampuan untuk berbagi kepada orang. Karena menurut saya hidup ini adalah tentang berbagi. Langkah yang ketiga, teman-teman, ini adalah kebiasaan ya. Dino boleh, yes. Langkah ketiga, ini sering banget membuat orang tidak nyaman. Ketemu orang yang dianggap lebih superior. Yaitu apa? Kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Begitu kita membandingkan diri kita dengan orang yang kita jumpai, apa yang terjadi? Kita merasa lebih kecil. Kita jadi inferior. Sedangkan ya orang-orang yang superior itu, begitu ngelihat kita, dia bilang gini, anak ini mau ngasih apa ke gua? Tapi buat kita yang inferior, kita selalu membandingkan. Sedangkan yang ada di kepala kita tidak sama dengan yang ada di kepala mereka yang akan kita jumpai. Recording in progress. Yes, I know. Recording in progress. I know. Jadi teman-teman, Recording stop in progress. comparing. Stop comparing. Jangan dibandingkan diri kita dengan orang yang kita jumpai. Oh itu bahasa apa itu ya? Ojo dibanding ke. Yes. Dan yang keempat, teman-teman, taruh di kepala kita. Saya itu adalah manusia yang spesial. Saya adalah manusia yang spesial. Karena ya, 8 miliar penduduk di dunia ini hampir. Tidak ada satupun yang DNA-nya sama. Ada 0,1% DNA kita yang beda-beda. Kecuali kembar satu indung telur. Jadi bayangin gak sih sebenarnya secara genetik. Kita tuh unik. Tapi kalau kita tidak punya keberanian, tidak punya rasa penasaran, dan tidak konsisten, kita akan tetap nyaman dari apa yang kita punya saat ini. Dan yang terakhir, yang kelima, buatlah goal spesifik yang ingin dicapai. Goal spesifik yang ingin dicapai. Kalau saya di sini menuliskan 100. Karena dulu saya membuat itu. 22 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu. Saya membuat goal book. Saya tulis 100 tujuan yang saya mau capai. Yang ngomong ke saya teman saya. Teman saya bilang, lu udah tahu belum? Nanti mau ngapain? Oh, saya bilang, gue pengen sukses dong. Ngapain? Ya di TV, AP. Lu pernah tulis gak? Gak usah lah, gue udah tahu kok. Terus teman saya bilang, lu mesti tulis. Karena kalau lo tulis, lebih nempel di kepala lo. Terus lo taruh tuh gambar-gambar yang penuh emosi. Oh gitu? Bikin aja, dia bilang gitu. Berapa? 20? Enggak, 100. Hah? Saya bilang, gila banyak banget. Iya, jadi kalau lo gagal 50, lo masih punya 50 lagi. Lo gak frustasi. Terus saya mikir ya bikin goal book mah gampang ya. Ambil buku, tulis 100, tulis ke-5 masih semangat. 10, 15 udah mulai bingung nih mau apa lagi nih. Mari mengarang. Ngarang aja udah semuanya. Ada yang berhubungan dengan materi, ada yang immaterial. Ya gak apa-apa, ngarang aja. Ya suka-suka gue dong ya. Terus teman saya bilang kan, ambil gambar yang mengandung emosi. Terus suatu saat waktu itu ya, tahun 2000 awal, masih banyak majalah kan. Ada satu majalah nih, langganan. Saya buka, di artikel salah satu artikel, ada sebuah foto. Begitu saya lihat foto itu dan tulisannya, jantung saya berdetak lebih cepat. Saya bilang, kayaknya ini nih yang dimaksud. Gambar yang mengandung emosi.
Mau tahu nggak gambarnya apa? Hah? Nggak ada yang mau tahu? Ya udah, saya juga nggak mau kasih tahu. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Oh ya. Tapi muka lo kayak nggak mau. Gambarnya itu adalah kuburan. Iya, kuburan kayak Harry Potter gitu. Di luar negeri abu-abu nisan gede. Terus ada artikelnya tulisannya gini nih. Anda dikubur bersama cita-cita Anda. Jadi begitu saya lihat halaman itu, jantung saya berdetak lebih cepat dan itu saya gunting. Saya tempel di goal book saya. Terus waktu itu saya pengen punya 4 orang anak. Waktu itu anak pertama saya baru lahir, baru 1 tahun. Anak saya yang pertama, mau tahu nggak siapa? Hah? Nggak mau tahu? Ya udah, oke, nggak apa-apa. Hah? Kayaknya lo yang milenial lebih kenal anak saya daripada saya deh. Hah? Siapa ya? Ya udah Google aja lah, ya kan? Hah? Penasaran ya? Ya kan, curious kan, penasaran kan? Si tahu nggak ya? Anak saya namanya Julio. Lahirnya bulan Juli. Juli. Mas ada masalah dengan pendengaran? Sebulan lebih cepat. Julio tuh main film Dilan jadi Anhar. Kalau nonton Penyalin Cahaya jadi Rama. Yang jadi Ical di pertaruhan The Series. Nah, ini bapaknya nih, lo gila kali. Kenapa anak gue yang ditepokin nih, bukan gue. Gue yang ngomong, anak gue yang ditepokin. Gak bener banget nih. Ya jadi waktu itu si Julia masih 1 tahun. Tapi saya udah bilang sama istri saya, waktu kami masih pacaran, gue mau punya 4 anak ya. Jadi di goal book itu, saya bikin 4 kotak gitu. Kosong, 1 masih si Julio, yang 2, 3, 4 masih kosong. Sekarang kami punya 4 orang putra dan putri. 3 laki-laki dan 1 perempuan paling kecil. Jadi ketika kita membangun dan merancang, karena membangun dan merancang itu gratis, hanya perlu imajinasi dan berjalan di hal-hal yang belum kita ketahui, akan kita capai teman-teman. Percaya deh. Kalau ditanya, waktu saya bikin goal book ini, saya cuma perlu waktu 3 hari untuk ngebikinnya, membuatnya. Foto anak-anak yang mulai saya isi satu-satu, terus keponakan saya yang ibunya udah meninggal lah, apalah gitu ya, ada gambar, ada tulisan. Selama 2 tahun berturut-turut, setiap akhir pekan, saya selalu membuka goal book ini. Saya nggak apa-apain. Saya buka aja sebentar 5 menit, 10 menit. Tahu nggak itu ternyata apa? Itu menimbulkan afirmasi di dalam alam bawah sadar saya. Jadi saya berjalan setelah itu mengikuti alam bawah sadar saya. Kayaknya gini deh, kayaknya gitu deh. Nah ini kan belum ada kata terlambat ya. Karena kan Kolonel Sanders juga punya Kentucky Fried Chicken waktu pada saat dia pensiun. Dan Kolonel Sanders meninggal pada saat outlet ke-100 mau dibuka. Dan kita kan masih muda. Kita, lo kali. Jadi nggak ada waktu untuk kata terlambat. Bikin aja. Nggak terlambat untuk apapun. Harus mulai aja. Terus di sini dituliskan menciptakan tagline yang baru. Nah saya juga gitu tuh. Saya punya tagline yang menjadi bensin untuk saya bergerak. Macam-macam. Tagline-nya cari aja. Kayak jangan berhenti sebelum kamu sukses. Never stop until you proud. You are what you think. Kamu seperti apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu pikirkan susah, pasti hasilnya susah. Kalau kamu pikirkan, aduh kayaknya gue coba deh ya. Hasilnya gak akan maksimal. Jadi menciptakan mantra, tagline, itu akan menjadi energi kita untuk membuat kita terus melangkah. Dan akhirnya teman-teman, kita nyaman dengan diri kita.
Dan kita bisa menampilkan diri kita yang baru. Kesan pertama. Kesan pertama. Tadi juga sudah dikatakan kesan pertama ya. Sekarang pertanyaannya. Kesan pertama itu bekerja dalam waktu berapa lama sih? Lima detik? Yes. 8 detik pertama, itu suka tidak suka, mau tidak mau, kesan pertama itu akan muncul. Nah, apa yang diinginkan orang terhadap kita? Ada 2 ekspektasi orang terhadap kita dalam membangun sebuah kesan pertama. Kita harus jadi orang yang hangat dan harus menjadi orang yang dapat diandalkan. Saya mau nambahin satu lagi. Karena hidup semakin tidak menentu dan semakin tidak menyenangkan. Bagaimana kalau kita menambah 3 kesan pertama yang diinginkan oleh tiap orang kepada kita? Tidak cuma hangat, tapi juga menyenangkan. Dan dapat diandalkan. Siapa yang setuju? Boleh tunjuk tangan. Yes. Karena apa? Ketika dunia semakin tidak menyenangkan, peperangan, kekurangan pangan lah, climate change lah, naiknya suhu bumi lah, dan segala macam peperangan yang tidak usai-usai sampai sekarang. Orang makin tidak menyenangkan. Kalau kita memilih menjadi orang yang menyenangkan, kita akan jadi perekat untuk mereka. Nah, sekarang mari kita bahas ya. Indikator orang dibilang hangat, itu apa ya? Indikator berarti terukur ya. Ayo apa? Menyapa terlebih dahulu. Good. Yang lain? Senyum? Yes, senyum. Yes. Jadi kalau kita mau dibilang orang yang hangat, tersenyumlah. Yes. Senyum tapi harus dengan satu syarat. Datang dari hati. Tulus. Bukan senyum palsu. Coba teman-teman, berikan senyuman dari hati kepada teman-teman di sekelilingmu. Ya kan? Dang, senyum lo palsu barusan. Iya, senyum dari hati karena apa? Ketika kita ketemu orang baru, kita melihat mereka, kalau mereka tersenyum dari hati yang tulus, kita bilang, orang ini hangat. Nah, buat teman-teman yang selama ini jarang tersenyum, ya tersenyumlah. Yang kedua, tadi ya, menyenangkan. Nah, apa tuh indikator orang dibilang menyenangkan? Ada yang mau coba jawab? Bisa ngelucu, easy going, friendly, what Pak? Helpful. Oh, Bapak ke rumah saya Pak ya. Perlu bantuan Pak? Ya, membantu, ringan tangan. Ya. Ada lagi ya? Yang online? Mau coba jawab? Suka bercanda? Jadi cuma orang-orang yang ada di ketoprak humor dong yang dibilang menyenangkan ya? Iya dong? Apa ayo? Cuma satu loh. Yaitu memberikan apresiasi kepada lawan bicara. Jadi kalau kita ketemu orang, kita lihat sepatunya keren, kasih apresiasi. Kalau kita belajar jadi orang barat tuh ringan memuji. Oh, you look great. Very nice blue, man. Kita pakai kemeja biru, terus dia bisa, very nice blue, Erwin. Karena apa ya? Begitu kita memberikan apresiasi kepada orang itu merasa diperhatiin. Jadi kita perlu effort, usaha untuk keluar dari zona nyaman kita dan belajar untuk ngomong, memberikan apresiasi. Asalkan ya, jangan memuji wajah seseorang. Saya lagi meeting sama klien ya. Tiba-tiba di depan saya ini klien bilang ke orang yang dilihat di belakang. Wih cantik banget. Gue kan belum lihat ya. Gue penasaran loh. Wih cantik apa sih? Pas gue nengok. Gila jelek banget. Dalam hati saya bilang, wah dosa nih orang masuk neraka.
Dia juga mukanya juga tahu kali muka dia kagak cantik. Tiap hari dia ngaca. Terus lo pas ketemu dia lo bilang dia cantik banget. Karena kecantikan itu ya menjadi bias. Cantik menurut siapa? Jadi jangan pernah memuji paras atau fisik seseorang. Yang kita puji adalah penampilannya atau prestasinya. Atau sikapnya. Karena itu bisa diukur. Dibanding paras. Saya punya banyak teman bule-bule kan. Terus menikah dengan orang-orang Indonesia. Yang kulitnya coklat. So called exotic. Terus saya tanya dong sama teman-teman saya. Lu kenapa? Kok lo kawinin temen gua? Kan temen gua kulitnya beda sama teman-teman lo yang di bule sana. Terus teman saya bilang gini, lo tahu nggak? Gue tuh udah bosen lihat cewek hidung mancung. Dagu lancip. Yang begini nih menurut gue masyarakat teman-teman lo tuh eksotik. Jadi sudut pandang kata kecantikan itu juga menjadi sangat bias. Sehingga kita nggak dianjurkan untuk memuji para seseorang atau postur seseorang. Karena ini body shaming, Kita pujilah penampilan mereka, prestasi mereka, atau sikap mereka. Asalkan memberikan apresiasi cukup 1. Jangan 2, jangan 3. Karena ende. Tahu nggak ende? Enek deh. Lu lebay. Ih bajunya lucu deh, sepatunya juga, celananya juga, apa gitu ya. Orang akan bilang lebay banget sih lu. Ya 1 aja kalau muji. Yang paling menonjol dari orang itu. Gitu loh teman-teman. Jadi kita perlu effort. Kita perlu effort. Kalau senyum kan tinggal senyum ya. Dari hati gitu. Dan saya mau nanya ke teman-teman ya. Menurut teman-teman, saya ini saat bicara ke teman-teman, ini masih setengah jam lagi kan waktu gue. Aisyah kelar jam berapa ya? 4. Masih sampai jam 7 malam Mas Erwin. Oh wow. Gak apa-apa. Triple bonus. Jam 4 ya? Masih Jam 4 ya? Bener? 4. Oke, sip. Sekarang saya mau nanya ke teman-teman ya, harus jawab jujur ya. Menurut teman-teman apakah saya fokus bersama dengan teman-teman saat ini? Fokus ya? Fokus. Fokus. Yang online kalau fokus boleh lambaikan tangan. Oh ngangguk sekali ya, janganlah. Lambaikan tangan aja kalau setuju saya saat ini fokus membawakan event ini sebagai narasumber di PNM Learning Festival 2022. Kalau teman-teman menganggap saya fokus bicara, tolong lambaikan tanganmu atau tunjuk tangan aja. 1. Ya cuma 1 orang. Sedih banget gua. Oh yang di lain gak fokus ya benar-benar. Oh iya tuh semua pada. Oh iya asik. Thank you ya. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Sehat selalu. Tahu gak ya? Saya mau nanya lagi nih yang kedua. Boleh ya? Menurut teman-teman, saya itu orangnya banyak masalah nggak? Hah? Enggak. Nggak kelihatan. Menurut lo pikir gue setan nggak kelihatan? Julio tuh ada film horor hari ini lagi premier loh. Nonton deh. Insert ya. Cakep ya. Masuk. Cakep. Mau tau nggak judulnya? Brandingnya masuk Mas Erwin. Mantep ya. Mantep. Lu sih mancing-mancing gue. Tapi kalau toh saya tidak, kan nggak mungkin ya ada orang yang nggak bebas dari masalah ya. Setiap dari kita tuh punya banyak masalah. Cuma saya pada saat membawakan pekerjaan saya, peran saya meninggalkan masalah saya tinggalin. Saya nggak bawa masalah saya ke atas panggung ini. Karena nggak ada juga orang yang peduli sama masalah hidup loh. Iya kan? Teman-teman mau peduli gak dengan masalah hidup saya? Banyak loh. Enggak, gue bilangin aja. Mau gak? Kenapa lo kagak mau?
Udah banyak masalah. Ya muka lu dari tadi bermasalah emang. Jadi teman-teman, ingat ya, ketika kita membangun koneksi dengan setiap orang, kita harus punya mentalitas fokus untuk menampilkan kesan hangat dan menyenangkan dan dapat diandalkan. Tinggalkan masalahmu, fokuslah kepada orang yang kita jumpai. Karena mereka juga gak peduli dengan masalah hidup lo. Kalau saya ngajar-ngajar ke kantor-kantor gitu ya, lantai-lantai mewah, gedung-gedung mewah gitu. Gue masuk lift kan, satu lift itu ya, mukanya anyep semua. Terus saya kan gini, di mobil gue kusut, banyak masalah. Turun dari mobil gue lupain masalah gue taruh di mobil. Itu namanya self-awareness, kesadaran. Dan begitu saya masuk lift ya, saya kan udah siap dengan mau tampil gitu. Saya lihat kanan kiri. Ih, masalahnya banyak banget nih kayaknya. Ini ada 20, ini ada 50 kayaknya. Jadi ketika kita kesulitan untuk membawa peran dan tanggung jawab kita dengan kesadaran di mana kita harus menjalankan peran kita, kita nggak bisa menjadi orang yang hangat dan menyenangkan. Nggak bisa. Jadi kita perlu awareness and be in the moment. In the moment. Itu namanya kesadaran. Ketika saya turun dari mobil, saya sadar betul peran saya hari ini. Tadi si Mbak Nandang ngoceh-ngoceh gitu kan, nyebutin nama gue duluan. Gue di atas. Pas MC Aisyah ngomong apel lah gitu ya. Gue kan dikasih di ruangan di atas tuh kan. Terus gue main keluar ah. Ica bilang, Mas kayaknya agak telat deh. Oke, gak apa-apa. Gue udah mempersiapkan diri gue ya. Untung kantor deket. Kantor kami di Jalan Kendal. Deket soto-soto zaman dulu itu Blora. Ya, terus pas Aisyah ngomong, terus Mbak Nanda ngomong, gue tuh ada di pinggir sini nih, nguping. Situ. Gue nguping. Wih, nama gue disebut loh Mbak Nanda. Gitu. Jadi saya begitu turun dari mobil, saya sadar betul peran saya hari ini. Dan saya ninggalin masalah hidup saya. Jadi mari teman-teman kita semua sekarang untuk bisa menciptakan diri kita yang baru dengan kesadaran kita. Karena kalau enggak, kita nggak bisa membangun hubungan sama orang. Boro-boro ngasih senyum dari hati. Muka lo anyep. Dan ketika kita tersenyum, orang akan tersenyum balik kepada kita. Kalau kita udah senyum dari hati, orang itu buang muka, ya lu gak usah baper. Mungkin dia lagi bermasalah. Gak usah bermain asumsi. Karena problem di hidup ini, tau gak teman-teman apa? Bukan masalah duit loh, bukan masalah percintaan. Problem hidup kita itu adalah lebih kepada relasi. Interpersonal relationship kita. Kalau interpersonal relationship kita, hubungan relasi kita dengan orang terdekat tidak menyenangkan, disitulah muncul masalah. Jadi mari teman-teman, kita membuat diri kita yang baru. Dan selalu gelas setengah kosong. Jadi punya positive mindset. Karena dunia begitu sangat menyebalkan kenyataannya. Dan kualitas yang terakhir dapat diandalkan. Indikatornya ada 3. Pertama adalah lagi-lagi values. Yang kedua adalah skill and knowledge. Yang ketiga adalah menjadi problem solver. Jadi orang dibilang dapat diandalkan karena punya integritas, dapat diandalkan karena punya keahlian. Ingat tadi Malcolm Gladwell bilang 5 tahun untuk menjadi spesialis. Punya wawasan yang luas sehingga mereka bisa menjadi problem solver. Menjadi solusi terbaik. Jadi kalau kita ketemu orang itu cuma hangat dan menyenangkan. Tapi nggak punya insights. Nggak ada knowledge, nggak ada bobot. Lu cuma asik doang. Tapi lu nggak memberikan dampak buat diri lu, buat organisasi lu. Akhirnya karir kita nggak meningkat. Nah, 3 kualitas hangat, menyenangkan, dan dapat diandalkan. Hangat, menyenangkan ada dalam diri tiap orang. Untuk menjadi orang yang menyenangkan, kita perlu effort untuk memberikan atensi kepada orang yang kita jumpai. Sedangkan
kesan diandalkan itu prosesnya panjang. Value saya adalah, tagline saya adalah murid. Saya mau belajar terus. Kalau saya ngajarin buat zillennials, di kepala saya ngajar kadang seharian gitu Mbak. Saya tuh mikir gini, gue pengen tahu deh, anak-anak zillennials ini ada apa ya di kepalanya mereka. Kenapa mereka sangat mudah terdistraksi? Kenapa mereka pengen banget hidupnya tuh YOLO banget. Sampai bikin kita ya Allah gitu ya. Lo kok gini banget sih jadi orang gitu. Kenapa sih kalau mereka ketemu senior tuh nggak negor, pasif. Tuh saya punya rasa curiosity. Jadi saya dive, saya menyelam di dalam sesi yang saya bawain. Untuk melakukan dialog dan ngobrol dengan mereka. Ada apa? Kenapa? Sini gue bantuin lo. Jadi ketika kita juga melihat bahwa setiap orang itu senang diperhatikan. Kita bisa membangun relasi yang sangat bagus. Dan kita bisa menyusun kemampuan komunikasi kita yang keren. Nah sekarang saya mau nanya ke teman-teman ya. Komunikasi yang pada akhirnya menjadi ujung tombak. Kemampuan membangun relasi. Dan kemampuan dalam meningkatkan kapabilitas diri. Komunikasi itu mempunyai 3 dampak yang bisa terukur. Ada kata-kata, ada suara, dan ada bahasa tubuh. Kata-kata, suara, dan bahasa tubuh. Oke, jangan dibuka. Ya dibuka deh, ketahuan deh. Oke, cukup. Kata-kata dampaknya 10%. Suara dampaknya 20%. Suara dampaknya 20%. Hai suara. Terus dulu seorang profesor dari Cairo University bernama Mehrabian mengatakan bahwa dampak komunikasi yang terbesar adalah bahasa tubuh. Dibanding suara, dibanding kata-kata. Ini by research ya. Research ini dilakukan oleh sang profesor terhadap 1.000 responden. Dan terjadi di tahun 67 sampai tahun 72. 5 tahun. Di zaman itu belum ada teknologi. Ya dong. Belum ada kan? Belum ada internet akses. Baru ada burung merpati kali. Oh mesin udah ada tapi belum ada fax ya. Fax belum ada. Jadi sehingga zaman itu orang berkomunikasi yang menggunakan 3 komponen itu. Bahasa tubuh, suara, dan kata-kata. Tapi apa yang saya lihat sekarang di era digital. Kita ketemu orang, kita tidak cuma melihat bahasa tubuh mereka. Kita juga melihat cara mereka berpenampilan. Sehingga saya menambahkan teori Mehrabian menjadi bahasa tubuh saya ganti menjadi visual. Visual itu 70%, terdiri dari cara berpenampilan 10%, dan bahasa tubuh tetap paling besar 60%. Jadi kalau kita mau berinteraksi, berkomunikasi sama orang, yang pertama kali orang lihat dari kita adalah menggunakan indera penglihatan mereka. Mereka lihat cara kita berpenampilan. Kalau cara kita berpenampilan menarik belum tentu mahal ya. Menarik, tahu gaya berpenampilan kita, dan bahasa tubuh kita terbuka, orang akan bilang, orang ini kayaknya asik nih. Bahasa tubuhnya terbuka, bukan tertutup. Mukanya tersenyum, bukan kecut. Tangannya terbuka, bukan di kantong. Atau nunjuk-nunjuk. Jadi bahasa tubuhnya terbuka. Karena kalau bahasa tubuh kita terbuka, orang tertarik sama kita. Nah, kenapa mas? Iya benar. Tadi kan gue udah ngomong, lo gak denger ya? Jadi ketika kita sadar bahwa 3 parameter ini, words, voice, and visual, akan memberikan dampak 100% dalam kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang. Yang kita perlukan adalah, tadi ya, mempunyai confidence level yang pas, gak kurang gak lebih, membuat konsep diri yang baru, menghasilkan
sebuah hubungan yang hangat, menyenangkan, dan dapat diandalkan. Kan gitu ya. Dan ini prosesnya panjang. Nggak kelar-kelar sampai sekarang. Karena millennials hanya tertarik selama 12 detik. Zillennials hanya tertarik bisa bertahan selama 8 detik. Kenapa begitu? Karena mereka udah kebanyakan main handphone. Jadi mereka mudah bosan. Kalau orang yang diajak bicara atau di depan mereka bicaranya nada suaranya monoton, bahasa tubuhnya tertutup, mukanya dilipat, mereka akan bilang gini, mendingan gue ngeliat Anya Geraldine. Duh disebut ya. Enggak sih ya. Loh saya cuma nyebut aja. Itu teman anak saya. Yang filmnya hari ini premier. Masuk. Masuk lagi. Lu Masuk. sih. Contohnya kita lebih senang lihat orang-orang di Instagram yang keren-keren. Shiva. Ya kan. Jadi kebayang nggak? Di depan mata itu tidak menarik sehingga mereka cepat bosen. Apalagi yang bicara terlalu normatif. Kalimat yang diucapin normatif. Intonasinya monoton. Ya kelar hidup lo udah. Yang ngomong buang waktu, yang dengerin juga bosen. Yang ngomong mikir, yang dengerin udah tahu. Sementara yang dengerin bosan. Main handphone gitu kan. Shopping. Bayarnya belakangan, terpusing sendiri gitu kan. Ya kan gitu ya. Jadi sekarang ya bicara itu sangat menantang tapi bisa dipelajari. Ya ini kita belajar ini nih sekarang. Jadi buku yang saya tulis juga menyampaikan tentang sebuah struktur dalam berkomunikasi. Ini akan ngebantuin kita nih. Ada opening, content, dan closing. Opening, kita menjual bukan menjual PNM. Di opening kita menjual diri kita. Menjadi pribadi yang hangat dan menyenangkan. Catat, itu penting banget. Di konten kita menjual bobot. Jadi kalau kita ngomong ada benefit buat orang lain, orang itu akan tertarik. Jangan sampai kita seperti penjual parfum di mall. Pernah kan ditawarin parfum gitu di mall? Hah? Ya disemprot gitu kan, gila disemprot. Kita masuk mall gitu kan, terus penjual parfum, mas, pak, beli pak, buy one get one free. Mau beli gak? Enggak lah, gila kali. Gue bilang, gue mau meeting lu kok nanya-nanya. Suruh beli parfum, dalam hati saya, ya terang aja. Lo tiap hari disuruh jualan 10 botol. Lu paksa gue. Lu gak nanya gue perlu apa enggak? Nah jadi kalau dilarikan dalam konteks komunikasi, kita dituntut untuk bisa memberikan benefit kepada lawan bicara kita. Jangan seperti si penjual parfum. Lu tanya dong, perlu apa enggak, apa kabar gitu kan. Dan di bagian closing, adalah bagian yang paling penting untuk mengulang kembali poin-poin yang udah kita sampaikan. Nah saya menciptakan sebuah akronim. Ini bobotnya 10, 70, 20 tuh relatif ya, situasional. Tapi ini bisa jadi guidelines. Nah saya menciptakan sebuah akronim. Saya sebut GISI. Di opening. Akronim. Apa tuh GISI? Greetings, introduction, storytelling, dan interaction. Pertanyaannya, apakah harus berurutan? Enggak, atur aja. Kalau kita udah kenal lama, kita bisa mulai dengan interaction. Kalau kita mau jadi pembicara, kita tidak mulai dengan greetings, karena mungkin semua pembicara akan melakukan hal yang sama. Kita mulai dengan storytelling. Tergantung. Atur aja. Suka-suka lo. Yang penting pada saat di introduction, ada benefit. Yang kita bilang, topik ini menarik buat lo. Gue akan bilangin 3 rahasia hidup bahagia. Nah, introduction akan membuat orang tertarik. Dan jangan lupa, bahasa tubuh terbuka, intonasi suara juga seperti penyiar radio, penuh dengan senyum yang disebut smiling voice.
Smiling voice itu artinya ngomong sambil senyum. Coba yuk. Ini mantra. Smiling voice. Ngomong sambil senyum. Gitu ya. Sama-sama ya. Mulai. Smiling voice. Ngomong sambil senyum. Ulang. Kok gak ada senyumannya? Nggak ada. Lo tadi gini. Ngomong sambil senyum gitu. Kan smiling voice. Smiling voice. Ngomong sambil senyum gitu ya. Mulai. Nggak ada. Nggak ada. Coba yang sebelah kiri ya. Coba kita adu ya. Tapi mesti ada kata smiling voice di depan. Smiling voice. Ngomong sambil senyum. Bentar. Sabar Bu. Sabar. Mulai. Oh ada. Dikit. Coba yang kanan. Mulai. Kompetitif yang di sebelah sini ya. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Yes, this smiling voice. Ketika kita ngomong sambil tersenyum dan tangan kita terbuka, orang akan bilang, orang ini hangat dan menyenangkan. Mari kita keluar dari zona nyaman kita dan mulai bicara pakai struktur ini. Terus kalau storytelling itu ya, kalau tadi teman-teman lihat dari tadi saya bicara, ada berapa storytelling yang saya sampaikan? Banyak ya? Banyak banget. Jadi storytelling itu membuat orang penasaran. Dan semua orang harus belajar teknik storytelling. Ada rumusnya, ada caranya. Ya udah mau habis. Ya udahlah kita lanjut aja. #kode. Kebaca. Kebaca ya? Enggak. Storytelling itu enggak, sorry. Kami sibuk. Storytelling itu adalah bercerita berdasarkan urutan waktu. Kalau di Walt Disney itu kan selalu dimulai dengan once upon a time. Suatu saat, 3 hari yang lalu, gue ketemu tuh teman lo. Storytelling. Dan kita senang sekali mendengar cerita orang. Dan kita punya millions of story to tell. Kenapa kita nggak ambil yang pas, yang relevan, kita taruh sebagai bumbu, sebagai garnish. Biar lebih appetizing, biar lebih menarik. Baru kita masuk ke konten. Di konten, apa yang mau diomongin? Kenapa diomongin? Dan apa yang kita harapkan dari orang? Jadi pikirkan, apa yang mau diomongin? Dijelasin apa? Jangan ngomong yang tadi kami maksud. Yang mana? Cukup bagus. Maksud Bapak jelek. Lumayan bagus. Biasa aja maksudnya. Kata-katanya ambigu. Yes, jadi be specific. Kenapa diomongin? Kita perlu research. Dan apa yang mau kita harapkan dari lawan bicara kita. Jadi tentukan apanya, kenapa, dan apa ekspektasi kita. Dan yang terakhir, di bagian closing, ada akronim juga. Yaitu saya singkat menjadi sure punch. Sure punch. Apa itu sure punch? Adalah summary. Summary itu menyebutkan kembali poin-poin yang udah kita omongin. Misalnya tadi kita udah ngomongin di konten ada 5 poin. Nah kita sebutin 3 poin penting aja. Kenapa kita perlu menjelaskan kembali? Karena biasanya orang lupa. Attention spending orang makin pendek. Jadi kita sebutin lagi. Tadi kita udah bicara ya Pak. 3 poin penting ya Pak. A, B, C. Terus kita recap. Recap tuh kita simpulkan. Jadi 3 poin tadi akan membantu Pak. Usaha Bapak makin besar. Nggak mikro lagi tapi akan jadi gede banget. Kami akan support Bapak. Baru kita dorong dengan kata-kata yang nampol. Punchline. Mari Pak, hidup UMKM Indonesia. Sukses bersama, apelah. Nah tuh lo mesti bikin tuh. Jadi kalau tadi saya membuat piramida, di dalam struktur itu piramidanya kemudian sekarang terbalik. Gizi, pembuka dan lebar,
what so now, masuk lebih mengkerucut. Dan terakhir, sure punch. Jadi saya perlu 2 bulan untuk membuat this secret recipe. Teman-teman tinggal mengingat. Jadi kalau bicara sama orang, pikirin greetingsnya kayak apa, introductionnya kayak gimana, storytellingnya kalau perlu atau enggak, interaksinya kayak gimana, konten harus memberikan benefit, jangan kayak tukang parfum di mall. Perlu diulang lagi, di sum up, kasih recap, dan didorong dengan kata-kata penggerak, yaitu punchline. Dan ketika kita bicara, kita juga bicara tentang waktu ya. Kita nggak mau bicara kepanjangan, kelamaan, bertele-tele. Jadi kita perlu juga kemampuan untuk mengkurasi konten yang kita ucapkan. Kita perlu tanya ke dalam diri kita. Seberapa besar poin-poin utama yang harus saya pelajari. Dan kita bisa mengkurasinya dengan 3 lingkaran ini. Mana yang ingin, mana yang perlu, dan mana yang harus kita sampaikan. Ingin, perlu, dan harus kita ucapkan. Jadi fokus kita adalah hanya ngomong yang harus diomongin. Yang kepanjangan bertele-tele kagak usah. Perlu nggak ngasih data sedetail itu? Nggak usah, dia kagak ngerti juga. Belakangan aja, mungkin bisa di email kali. Atau mungkin disertakan berikutnya. Jadi bicara dengan efektif adalah fokus kepada apa yang harus kita ucapkan. Dan kemampuan untuk mengkurasi kata-kata dan bobot konten kita tidak boleh banyak atau terlalu banyak. Karena setiap orang mempunyai kosakata atau kuota berpikir yang sangat terbatas. Saya percaya di materi saya hari ini telah membantu teman-teman untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba banyak hal-hal baru yang belum kita ketahui. Mari saatnya kita get excited, bersemangat untuk diri kita yang baru, menampilkan kesan yang hangat, menyenangkan dan dapat diandalkan, dan selalu say yes to your potential. Selamat sore, terima kasih.